Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Anissa Septalita MKes, dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Saya bertugas pada Departemen IKGMP atau Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan dengan jabatan sebagai Sekretaris Departemen IKGMP. Saya menyelesaikan S1 dan profesi kedokteran gigi saya dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama dan kemudian melanjutkan studi ke program Pasca Sarjana Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Saya adalah dosen pengampu untuk 2 program perkuliahan, yaitu program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan program profesi kedokteran gigi. Pada program studi Sarjana Kedokteran Gigi, mata kuliah yang saya ampu adalah Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat 2, Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat 3, Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat 4, dan Metodologi Penelitian. Dan ini merupakan sistem perkuliahan reguler. Dimulai pada tahun 2019, sistem reguler ini berubah menjadi sistem blok terintegrasi. Dengan sistem ini, saya mengampu mata kuliah yaitu Pendidikan Kesehatan Gigi dan Mulut atau blok IKGM 1, Analisis Lingkungan dan Manajemen Kesehatan atau blok IKGM 2, Epidemiologi Kedokteran Gigi dan Biostatistik atau blok IKGM 3, Ilmu Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut atau blok IKGM 4, Penulisan Karya Ilmiah, serta Geriatrik Kedokteran Gigi. Saat ini, saya sedang menjalani proses sertifikasi dosen Kemendikbudristek tahap kedua pada gelombang kedua tahun 2021. Oleh karenanya, saya ingin sharing pengalaman pengajaran dan pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Epidemiologi Kedokteran Gigi dan Biostatistik atau blok IKGM 3, yang meliputi delivery atau bagaimana penyampaian materi pembelajaran yang saya gunakan, interaction atau bagaimana interaksi saya terhadap mahasiswa, dan yang terakhir adalah assessment, bagaimana sistem penilaian proses pembelajaran. Mata kuliah blok IKGM 3 atau Epidemiologi Kedokteran Gigi dan Biostatistik ini berbobot 3 SKS dan didapatkan pada saat mahasiswa berada di semester 5. Dengan prasyarat telah lulus di mata kuliah sebelumnya, yaitu blok IKGM 1 dan blok IKGM 2. Mata kuliah Epidemiologi Kedokteran Gigi dan Biostatistik ini merupakan mata kuliah yang memuat bahan ajar atau bahan kajian tentang ilmu kedokteran gigi masyarakat atau ilmu kedokteran gigi komunitas yang bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan tentang epidemiologi kedokteran gigi dan biostatistik. Pada mata kuliah ini, konsentrasi materi yang saya sampaikan adalah mengenai yang pertama tentang epidemiologi oral dan indeks epidemiologi oral. Pada epidemiologi oral dijabarkan tentang triad epidemiologi seperti host, agent, and environment pada penyakit-penyakit gigi dan mulut seperti karies gigi, penyakit periodontal, kanker mulut, dan kondisi maloklusi. Sedangkan pada indeks epidemiologi oral dijabarkan tentang pengukuran-pengukuran dari masing-masing indeks penyakit gigi dan mulut seperti DMFT pada karies gigi, CPITN pada penyakit periodontal, sampai dengan indeks kualitas hidup berdasarkan kelompok usia dari mulai anak-anak sampai dengan lansia. Oke. 2 topik ini ya tentang EPID oral dan pengukuran indeks penyakit gigi dan mulut. Kalau kemarin kita udah ngebahas di materinya Dr. Irma tentang EPID secara umum ya, hari ini kita masuk ke yang EPID secara oral. Kalau secara definisi sama karena sama-sama epidemiologi, tapi kata EPID-nya jadi spesifikasinya adalah masalah kesehatan gigi dan mulut. Jadi secara definisi, ilmu yang mempelajari distribusi frekuensi determin dari masalah kesehatan gigi dan mulut ya di suatu populasi, dan nanti endingnya akan memberikan data
tentang masalah kesehatan gigi dan mulut itu tadi. Bisa dijadikan gambaran evaluasi program dan untuk perencanaan program yang baru ya di suatu wilayah tertentu. Kalau kita ngomongin distribusi frekuensi, nanti kalau yang frekuensi ini ya secara mendasar kemarin udah dibahas lengkap oleh Dr. Maya. Nanti kita lihat aplikasinya di data kasus beneran di jurnal gitu ya. Dan untuk tambahannya adalah hari ini kita akan belajar indeks apa aja yang dipakai dalam EPID oral. Kemudian kalau faktor determinannya, faktor penyebab, faktor predisposing, faktor yang memperkuat dan seterusnya nanti akan kita bahas di triad EPID ya. Balik lagi dasarnya tentang triad EPID-nya sendiri sudah dibahas di materi Dr. Irma kemarin. Nanti kita akan lebih masuk ke triad EPID oralnya. Untuk indeks yang akan disampaikan pada materi hari ini ada yang lebih seperti ini ya, ada indeks karies gigi, kemudian periodontal, kebersihan mulut, dan kualitas hidup. Kalau kemudian untuk triad EPID oral yang sudah diketahui ya bahwa ini adalah segitiga epidemiologi. Terdiri dari host agent environment, nanti kita akan bahas satu-satu untuk kelima masalah kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama adalah karies, erosi, ketiga adalah penyakit periodontal, kemudian kanker mulut, dan kondisi maloklusi. Yang kedua, tentang teknik penyajian data, pengukuran deskriptif, dan bias atau error. Pada teknik penyajian data dapat berupa tekstular, tabular, dan grafikal yang dijabarkan dengan secara rinci beserta contoh-contohnya. Untuk pengukuran deskriptif berupa ukuran tendensi sentral seperti mean, median, dan modus, dan ukuran variabilitas data dari mulai range sampai dengan standar deviasi. Juga dijabarkan dengan rinci beserta dengan contoh-contoh hitungannya. Yang terakhir, untuk bias dan error juga dijabarkan tipe dan jenis beserta sumber-sumbernya. Hari ini kita akan membahas tentang teknik penyajian data, pengukuran deskriptif, dan bias dan error. Nah, teknik penyajian data ini ada secara global ada 3. Ada tekstular, tabular, dan grafikal. Nanti yang grafikal ini ada 6 rinciannya ya. Bedanya apa sih di antara 3 ini? Tekstular, tabular, dan grafikal. Yang pertama, kalau tekstular udah pasti ya dari penyajian datanya dalam bentuk teks, kan dari unsur katanya adalah teks atau narasi. Nah, hampir semua dari pengumpulan data ini diberikan secara tertulis. 3 di antara 7 ini representasi dari angka-angka sajian data kalian ya. Peserta penyuluhan kesehatan tentang penanggulangan demam berdarah adalah kader kesehatan gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi satu yang paling utama yang teknik penyajian data adalah secara teks atau narasi. Untuk pembuatan tabel ini kalian harus jangan lupa ada yang namanya judul tabel. Judul tabel ini tabel judulnya adalah distribusi karakteristik responden berdasarkan hasil penelitian. Itu namanya judul. Harus singkat, jelas, dan lengkap. Jadi kalau misalnya respondennya ada diketahui usianya, misalnya spesifikasinya usianya berapa nanti ditulis. Karena ini kan contohnya yang tabel umum ya. Nanti ini kalau penyajian data tabular ini ada 2, ada tabel umum sama tabel khusus. Kalau yang umum ini kan isinya seluruh data variabel hasil penelitian kalian. Isinya adalah angka-angka absolut atau nilai asli. Jadi kayak gini kan, misalnya responden pertama beratnya berapa, di 120, sistolnya berapa, jenis kelaminnya apa, usianya berapa, merokok atau enggak, alamatnya di mana, kelompok umurnya, bla bla bla. Ke kanan nih masih banyak juga dan ke bawah sebenarnya masih banyak. Cuma saya kasih gambaran aja. Ya, selain ada judul, jangan lupa harus ada nomor tabel. Nah, nomor tabel ini penomorannya disesuaikan dengan penulisan dari yang akan kalian publikasi di mana. Misalnya kalau mau dipublikasi di skripsi, nanti kan ada ketentuannya dari pedomannya. Nah, itu harus mengikuti bagaimana cara penomorannya.
Terus misalnya kalian mau masukkan itu data kalian ke jurnal, nah itu harus menyesuaikan juga dengan ketentuan dari jurnalnya. Tapi umumnya misalnya sesuai dengan urutan munculnya tabel 1, atau kalau misalnya dalam bentuk bab adalah tabel 1.1. Satu pertama adalah menggambarkan babnya, yang angka berikutnya adalah gambar keberapa yang muncul, misalnya gitu. Dan yang terakhir, saya juga memberikan tutorial cara penggunaan atau aplikasi dari program statistik berbasis komputer. Ini kalian sambil ngikutin aja ya. Jadi yang measure ini kalian balik lagi ingat yang jenis data ya. Di jenis data itu kan ada 2, kategorik, numerik. Terus kategorik itu ada nominal, ordinal. Tadi satu lagi ada kalau numerik kategorik di sini dipisahin ya, nominal sama ordinal. Udah tahu bedanya ya? Yang ordinal hanya perbedaan aja, nggak ada peringkatnya. Kalau ordinal ada peringkatnya. Kalau yang numerik di sini cuma dimasukkan ke dalam scale, jadi nggak dipisah antara yang interval sama rasio. Jadi kan tadi Dokter Muti udah nyontohin nama, jenis kelamin. Tadi bisa khasnya adalah kalau di variable view ini yang di name ini nggak bisa pakai spasi ya. Jadi tadi Dokter Muti kan mempersingkatnya dengan seks, bisa kalian tulis gender, bisa kalau mau dipanjangin jenis kelamin bisa digabung dengan underscore, atau misalnya jenis kelaminnya K-nya langsung dipepetin ke S gitu, bisa juga. Nanti kalau mau yang lengkapnya kalian tulis di labelnya, misalnya jenis kelamin responden gitu misalnya. Jadi di name ini nggak bisa untuk memasukkan katanya digunakan spasi ya. Jadi kalau yang mau lengkap di label penulisannya. Kemudian nanti kan kalian kan akan dapat tugas yang sama dengan apa yang kita sajikan sekarang, tapi datanya berbeda. Jadi kalian coba-coba dulu di ini memasukkan pakai data yang sekarang ada. Nanti jadi kalau udah dapat data yang beneran buat tugasnya, jadi kalian udah tahu harus masukinnya apa. Yang pertama kan ini ya, nama kalian ngambilnya dari sini kan, informasi umum yang nama. Tulis nama, nanti namanya nama lengkap ya. Kita variabelnya dulu deh, nama, kemudian dari sini ya, jenis kelamin dari sini, nanti tadi kan 1, 2 dikategorisasi, di value-nya sini ya, ditambahin laki-laki perempuan. Yang ke kanannya nanti disesuaikan dengan yang tadi, pokoknya jenis data, ingat-ingat. Terus usia, kemudian usianya dimasukkan, kelasnya dimasukkan, nomor absennya dimasukkan, sekolahnya karena ini sama semua nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Terus pemeriksaan ekstra oral juga dimasukkan, lokasi juga dimasukkan. Dalam menyampaikan isi-isi materi tersebut, saya mempersiapkan terlebih dahulu modul dan juga penyampaian bahan tayang berupa PowerPoint untuk materi topik 6 dan topik 10, serta mempersiapkan data untuk diolah dalam program statistik berbasis komputer tersebut. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari 8 textbook. Salah satunya adalah Textbook of Public Health Dentistry karya C.M. Maria tahun 2011, dan dapat juga dilengkapi oleh jurnal-jurnal pendukung lainnya yang terkini dan disesuaikan untuk masing-masing materi. Sebagai tambahan untuk referensi yang saya gunakan pada materi yang saya ampu, saya menambahkan Textbook Epidemiology of Biostatistics Second Edition terbitan Springer tahun 2019. Kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa dari mata kuliah ini terlihat di dalam RPS, Rencana Pembelajaran Semester, yaitu pada bagian CPL atau Capaian Pembelajaran Lulusan. Terdapat 7 poin di mana secara garis besar diharapkan mahasiswa mampu menguasai secara teori prinsip-prinsip ilmu epidemiologi kedokteran gigi dan biostatistik, serta mampu menggunakannya untuk berbagai penerapan, misalnya pada penyusunan deskripsi saintifik dalam bentuk penulisan skripsi atau tugas akhir, kemudian mampu mengkaji permasalahan di bidang kedokteran gigi dengan berdasarkan analisis informasi dan data yang valid atau evidence-based dentistry, yang kemudian menjadi dasar yang kuat untuk melakukan penentuan program kesehatan gigi dan mulut yang tepat untuk masyarakat. Dan kesemuanya itu merupakan kontribusi konkret mahasiswa secara personal untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Uraian kemampuan mahasiswa secara spesifik
yang merupakan turunan dari CPL terlihat pada tabel CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang berisi 12 topik sebagai berikut. Dan pada tabel sub CPMK memperlihatkan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan terukur. Kemudian, pada sistem pembelajaran yang digunakan sebelum masa pandemi COVID-19 adalah sistem luring atau tahap tatap muka. Namun, di awal tahun 2020 terdapat penyesuaian sistem pembelajaran yaitu beradaptasi ke sistem daring atau online melalui platform Zoom Cloud Meeting dan Google Classroom. Untuk metode pembelajaran sebagai alat dan strategi yang digunakan pada mata kuliah epidemiologi kedokteran gigi dan biostatistik di sistem blok ini yaitu dengan tutor dan pleno. Mekanisme dari pelaksanaan tutor adalah sebagai berikut. Mahasiswa secara berkelompok di setiap kelasnya diinstruksikan untuk membuat makalah dan PowerPoint dari masing-masing materi yang kemudian akan diberikan penilaian oleh masing-masing fasilitator. Kemudian akan dilanjutkan dengan recall dan penajaman materi oleh dosen pengampu materi. Dan bentuknya adalah dalam sebuah pleno atau kelas besar. Pada saat pleno, saya melakukan stimulasi kepada mahasiswa dengan studi kasus dan pertanyaan, sehingga mahasiswa dapat aktif berdiskusi dan mengasah kemampuan berpikir kritisnya atau critical thinking. Setelah berdiskusi, saya lanjutkan dengan memberikan kuliah penguatan melalui metode ceramah dengan added value pada setiap materi. Added value ini berupa contoh nyata penerapan materi epidemiologi oral di dalam jurnal-jurnal ilmiah terkini, terutama jurnal internasional yang relevan di bidang kedokteran gigi. Terus mean of DMFT index, berarti rata-rata indeks DMFT-nya adalah 9,61. Kalau 9,61 tadi berarti berapa? Berarti kategorinya apa? Sedang. Ya, jadi nanti kalian kalau interpretasi, kalau ketemu misalnya nanti di ujian ada data kayak gini, interpretasinya kayak apa? Rata-rata, karena dia min ya, angka min DMFT index berarti rata-rata atau rata gitu. Ini materinya Dokter Irma lagi nih, kan harus kalau EPID harus jelas siapanya, kelompok usianya 18-34 tahun, di mananya, ya kan, place-nya di Kosovo, kapan, tahun 2010, kategorisasinya apa, sedang menurut DMFT tadi 9,61. Demikian pula dengan materi biostat yang saya ampu. Pada saat pembahasan mengenai analisis deskriptif, saya menyediakan beberapa contoh kasus yang membutuhkan perhitungan, misalnya nilai min. Kemudian mahasiswa saya minta untuk menjawab secara langsung dengan mengaktifkan fitur annotate yang ada di dalam Zoom. Kemudian mahasiswa secara bersama-sama mendiskusikan jawaban-jawabannya. Pemberian reward juga saya lakukan untuk mahasiswa yang aktif pada sesi seperti ini. Nah, rumusnya untuk menghitung min atau nilai rata-rata adalah kita kenalnya rumusnya adalah X bar ya. X terus ada topi di atasnya gitu. Jumlah nilai X bagi dengan N atau jumlah populasinya. Atau misalnya X1 ditambah, misalnya tergantung X-nya ada berapa ya. Jumlah nilai X-nya. Misalnya X1, X2, dan seterusnya dibagi dengan jumlah nilai N-nya, kan ini sampai ke berapa dibagi dengan jumlah N-nya. Contoh, misalnya ada nilai hasil ujian blok IKGM 3 dari 6 orang mahasiswa kelas A. Angkanya 20, 20, 40, 40, 20, 40. Terus rata-ratanya berapa? Tinggal dijumlah semua, karena ada 6 orang dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 30 rata-ratanya. Jadi rata-rata nilai ujian blok IKGM 3 dari 6 orang mahasiswa kelas A adalah 30 gitu ya kalau diinterpretasi. Nah, kalau ngomongin yang panjang-panjang kayak tadi berarti udah tahu penyajian datanya bakalan apa tuh kalau seperti yang saya contohin? Tabel, Dok. Tabel, kan saya bilangnya tadi
nilai hasil ujian blok IKGM 3 dari 6 orang mahasiswa kelas A adalah 30. Itu berarti apa? Teks ya dok. Tekstual atau dengan narasi ya. Oke. Nanti kalau bentuknya tabel tuh misalnya ini tadi siapa yang ngomong tabel? Kalau tabel bentuknya berarti tadi ada kolom sama baris. Misalnya yang misalnya skornya kolom pertama skornya, kolom kedua berarti frekuensinya. Berarti yang 2 ada berapa? Ada 3 gitu, yang 4 ada 3, baru nanti total di bawahnya ada 6 gitu. Nah itu berarti penyajian datanya dalam bentuk tabel ya, jangan salah. Tadi siapa? Lisha ya? Lisha kelas apa sih? D juga? D juga dok. Bisa juga kalau datanya berkelompok ya, rumusnya adalah jumlah FI1 kalau X1 dibagi dengan jumlah FI1. F1 itu adalah jumlah F kali X ini itu dari kalau kita misalnya kan ini data berkelompok. Kalau data berkelompok itu maksudnya gini ya, nggak tunggal. Kalau tadi kan datanya tunggal ya, misalnya 2, misalnya berapa yang skornya 2, berapa yang skornya 4 gitu. Kalau ini dalam bentuk interval, ini berarti datanya berkelompok. 5 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10 dan seterusnya. Nah, ini harus dibikin kalau ada frekuensinya, bentuk row berikutnya adalah nilai tengahnya. Jadi kan 5 sama 6 nilai tengahnya adalah 5,5. Nah, harus dicari dulu fx-nya. F dikali X, berarti 5 dikali 5,5. Nah, ini di 2,7,5, terus kemudian ke bawahnya berapa. Nah, hasil dari F kali X ini nanti yang dibagi dengan jumlah total dari frekuensi datanya, 30. Ya, jadi 279 dibagi 30 sama dengan rata-ratanya adalah 9,3. Coba, ada yang bisa mengerjakan ini. Jadi ada 10 anak dengan diketahui masing-masing usianya dan skor DMFT-nya. Karena balita ya di-recall lagi. Kalau balita berarti DMFT kecil ya. Skornya diketahui masing-masing tiap anak. Yang ditanya adalah min usia dan min skor DMFT. Menjawab boleh coret-coret di layar. Dok, kita jawab. Ya, silakan Lisha. Oke, min usianya berarti 3,9. Didapatnya dari mana, Lisha? Menjumlahkan 10 usia anak. Jadi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dijumlahkan lalu dibagikan frekuensinya sebanyak 10 anak, dok. Jadinya 39 dibagi 10 jadinya 3,9. Oke, kalau yang skor DMFT Sekar coba gimana caranya? Total semua skor dari anak 1 sampai anak 10 dibagi jumlah semua anak. Jadi angkanya berapa aja yang dijumlah? 11/10. 1,1. Kalau 1,1 masih inget nggak ininya? DMFT-nya berarti apa? Kriterianya? Rendah ya? Rendah apa sangat rendah? Rendah, sangat rendah, dok. Oke. Coba kita lihat ya hasilnya ya. Dan di akhir materi ke-12, saya bersama salah satu pengampu lainnya memberikan langkah-langkah tutorial cara penggunaan salah satu aplikasi program biostatistik berbasis komputer yang sering digunakan, yaitu menggunakan software SPSS. Diawali dengan mengentry setiap variabel pada tab variable view, lalu memasukkan data pada tab data view, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data dari deskriptif hingga analitik. Kemudian diakhiri dengan cara penyajian data dan interpretasi hasil data tersebut. Untuk analisis deskriptif, kalian klik Analyze, Deskriptif Statistik, kemudian frekuensi. Sekarang yang harus kalian, kemarin untuk statistik deskriptif ada 2 kan ya, tendensi sentral sama variabilitas. Yang tendensi sentral kemarin apa aja? Min, median, modus, dok. Min, median, modus. Kalau variabilitas ada berapa? Ada 7 atau 4, dok. Ada 7 ya. Jadi, tapi yang untuk variabilitas yang nanti kalian cobakan adalah yang range sama standar deviasi. Jumlah DMFT bisa ya, ini sebenarnya bisa masing-masing ya. D ini bisa, M ini bisa, F ini bisa, DMF juga bisa. Terus jumlah gigi yang erosi bisa. Kan bisa kelihatan dari sini ya,
Sebenarnya kalau nomor absen kan nggak usah ya, kelas nggak usah. Ingat-ingat aja kalau misalnya numerik, berarti kita mau kita berarti tadi udah mengkategorisasikan yang variabelnya adalah jenisnya yang rasio. Nah, terus kita klik yang statistik, terus kita lihat min, kalau numerik bisa semua ya, min, median, modus, standar deviasi, sama range, ya kan? Terus sebenarnya bisa juga pakai chart ya, nanti setiap data ini bisa pakai chart juga, misalnya mau pakai apa, bar bisa, atau pie bisa, gitu. Misalnya pakai bar ya, misalnya. Kemudian continue. Oke, terus nanti di output kalian akan keluar nih data-data kayak gini. Yang penting yang kalian masukin di copy ke Word kalian, ya. Interaksi saya dengan mahasiswa dalam perkuliahan adalah dengan menggunakan platform Google Classroom. Pada Google Classroom ini, semua mahasiswa dan dosen pengampu masuk melalui class code yang disiapkan oleh PJ mata kuliah. Pada Google Classroom ini pula, mahasiswa dapat mengakses bahan ajar yang telah diunduh oleh masing-masing dosen setiap topiknya dalam kolom stream. Dan pada kolom classwork, mahasiswa juga dapat mengunduh tugas resume tutor berupa makalah dan PowerPoint yang nantinya akan dapat diakses pula oleh masing-masing dosen fasilitator. Khusus untuk topik yang saya ampu, saya memberikan assignment tambahan berupa tugas mandiri kepada mahasiswa yang dapat diunduh melalui classwork Google Classroom. Hal ini guna memastikan dan mendapatkan feedback dari mahasiswa bahwa materi terserap dengan baik. Bagi mahasiswa yang masih mengalami kesulitan untuk memahami materi perkuliahan, saya juga memberikan bimbingan dan konsultasi melalui Google Classroom tersebut. Beberapa komponen teknik penilaian yang saya gunakan pada sistem penilaian mahasiswa, yaitu yang pertama tugas kelompok tutor, berupa pembuatan makalah dan PowerPoint untuk masing-masing topik. Yang kedua, tugas mandiri berupa pembuatan mind map topik materi dan contoh kasus pengukuran indeks penyakit karies gigi. Dan yang terakhir adalah ujian tengah dan akhir semester. Pelaksanaan ujian tengah dan akhir semester dilakukan secara daring sinkronus dengan pengawasan penuh dari semua tim dosen. Indikator penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini adalah menggunakan rubrik. Rubrik makalah tutor, aspek penilaiannya berupa sistematika penulisan, isi atau konten, tata cara penulisan, ringkasan, dan kepustakaan. Sedangkan untuk rubrik PowerPoint, aspek penilaiannya berupa teks, kualitas gambar, kualitas layout, penulisan poin materi, dan kualitas bahasa. Tugas mandiri pada topik materi yang saya ampu, aspek penilaiannya berupa ketepatan, kelengkapan, dan ketelitian jawaban, serta ketepatan waktu pengumpulan tugas. Dengan masing-masing proporsi penilaian sebesar 25%. Untuk skor nilai tugas ini akan menjadi bobot penambah dalam nilai tutor. Sistem penilaian secara holistik pada mata kuliah ini memiliki bobot yaitu nilai tutor 50%, nilai UTS 25%, dan nilai UAS 25%. Hasil penilaian ini didukung oleh sistem informasi akademik Mustopo berbasis web yaitu sirdharta-mustopo.ac.id. Sebagai penutup, penguasaan ilmu epidemiologi kedokteran gigi dan biostatistik merupakan bekal utama bagi mahasiswa untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi masyarakat dan juga memiliki budaya riset ilmiah yang tinggi. Demikian sharing saya kali ini, semoga memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.